warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi menjelang siang anak. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa. Silakan. Nah, Andi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya bertanya lagi, adakah yang tidak turun hari ini? Ada ya? Siapa nak? Ger, izin ya, ikut lomba ya? Oke, ikut lomba, semoga senang ya. Kemudian siapa lagi nak? Nada, Takir. Kemudian siapa lagi? Gabriel, Takir. Siapa lagi? Fidelis, Takir. Semoga teman kalian yang sakit bisa segera sembuh dan kembali belajar bersama kita seperti biasa ya. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai materi tentang pembukaan tabung. Sebelumnya saya bertanya lagi, ada yang tahu pengertian tabung? Oke, Nak Jessica. Adalah permukaan yang terdiri dari semua titik pada baris yang sejajar. Ya, oke, betul ya. Oke, kemudian saya tanya lagi, unsur-unsur tabung terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Oke, jadi unsur tabung itu terdiri dari jari-jari tabung, diameter tabung, dan tinggi tabung ya. Kemudian sebutkan bagian-bagian dari tabung. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Pertama, tutup tabung. Kedua, selimut. Tiga, alas tabung. Iya, ya. Jadi bagian-bagian tabung itu ada 3: alas tabung, selimut tabung, dan atas atau tutup dari tabung, ya. Oke, berarti kalian sudah memahami materi sebelumnya mengenai tabung, ya. Oke, sekarang saya minta sebutkan benda-benda di sekitar kita yang menyerupai tabung. Ada di Kaleng, ya, kaleng susu ya. Apalagi? drum, Ya, drum. Betul ya. Di sini ada beberapa benda-benda tabung. Nah, seperti ini adalah kaleng susu. Kemudian ini gelas. Gelas juga termasuk benda-benda tabung ya, tapi yang menyerupai tabung ya, gelasnya ya. Karena model sekarang sih gelasnya itu ada macam-macam model gelasnya ya. Cuma di sini kita ambil gelas yang berbentuk tabung. Kemudian ada celengan juga, celengan ya. Celengan juga termasuk benda-benda yang menyerupai tabung. Kemudian juga bisa galon di rumah kalian ya. Tabung gas itu juga termasuk benda-benda yang menyerupai tabung ya. Baik, kalian sudah bisa menyebutkan benda-benda yang menyerupai tabung, kemudian bagian-bagian tabung, kemudian unsur tabung dan pengertian dari tabung. Nah, sekarang saya akan minta kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa bacakan? Dengan mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem, eksplisit sudah naik pada materi luas permukaan tabung. Siswa diharapkan mampu A. Menentukan rumus luas permukaan tabung dengan benar. B. Menentukan luas permukaan tabung dengan benar. C. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan tepat. Kerja dan penilaian formatif atau disformatif. Nah, penilaian sikap itu yaitu meliputi keakuan kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah disiplin atau tidak, ribut atau tidak, ya, kerjasama atau tidak, ya. Nah, di situ meliputi penilaian sikap. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini berupa pada saat kalian bekerja kelompok. Kelompok apakah kalian aktif atau tidak, kemudian berdiskusi sama temannya atau tidak, dan membantu temannya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKK-nya atau tidak, ya. Kemudian nanti ada soal formatif. Soal formatif itu ya soal mandiri. Nanti masing-masing kalian akan diberikan soal dan kalian jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan atau pemahaman kalian pada materi hari ini, ya. Nanti di situ mendapatkan poin juga
mengetahui seberapa besar sih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, ya. Bisa nanti ya. Jadi dari sekarang kalian sudah tahu penilaian sikap, kinerja dan lain-lain. Berarti kalian juga harus memperbaiki sikap kalian pada kegiatan sehari-hari, ya. Oke, di sini ada sebuah tabung. Kemudian tabungnya itu dibelah, kemudian dibagi, diletakkan, ya. Nah, terjadilah seperti ini, ya. Di situ ada tutup tabung, selimut tabung, dan alas tabung. Nah, ini disebut jaring-jaring tabung. Tabung, ya. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung, ya. Nah, dengan jaring-jaring tabung ini kita bisa mengetahui rumus luas permukaan tabung, ya. Nah, sekarang kalian lihat tutup tabung sama alas tabung itu dia kongruen atau sama. Maksudnya berupa apa? Menggunakan apa? Iya, lingkaran, ya. Nah, kemudian selimut tabung dia berbentuk apa? Persegi panjang, ya. Nah, jadi selimut tabung berbentuk persegi panjang, tutup tabung dan alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, sekarang saya tanya, kalau mesti membahas luas permukaan tabung, berarti kita harus mencari rumus luas lingkaran, rumus luas persegi panjang, ya, untuk mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Oke, Tiara, coba deh, apalah? Iya, betul ya. Rumus luas lingkaran adalah PR pangkat 2. Kasih Tiara. Kemudian selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Ada yang tahu rumus luas persegi panjang? Alia tahu? Ya, silakan Alia. Rumus luas persegi panjang apa? Iya, P kali L, ya. Iya, betul sekali, ya. Panjang kali lebar, ya. Nah, kemudian untuk panjang kali lebar pada persegi panjang jika dikaitkan dengan tabung, yaitu selimut tabung, untuk panjangnya itu berupa keliling. Apa? Kristi Dela mungkin? Mana? Oke, 2 PR, ya. Ya, betul ya. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR. Sedangkan lebarnya itu adalah tinggi, berarti untuk mencari luas selimut tabung adalah 2 PRT. Oke, sampai sini paham nggak ya? Sudah tahu ya materi yang akan kita bahas ya? Oke. Berarti saatnya saya akan memberikan kalian masalah, yaitu yang ada di LKK, ya. Tapi sebelumnya saya minta kalian berubah posisi kelompok, ya. Kelompoknya bukan seperti ini lagi. Nah, adapun anggota kelompoknya ya ini. Pertama Ali, kemudian Lutfian Zahra, kelompok 2 Andi Baharudin, Felisa Nadine, Selin, Yongki, Hikmah Sarianti, dan Evelyn Bella. Kelompok 3 Ariel Paredi, Arnoldus, Selomita, Regina, dan Tiara. Kemudian kelompok 4 Salma, Rizal Rivaldi, Revania, Revaldo, dan Resya. Kelompok 5 Raditya, Nur Anissa, Nada Safira, M. Adiasta, dan Maldini. Kemudian kelompok 6 Christian, Sapiezel, Gabriel, Fidelis, Gerald, dan Jessica. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, ya. Oke, silakan berpindah. Kelompoknya di sini. Kemudian di sini ada sedikit ringkasan materi. Kemudian ada contoh cara pengerjaan, ya. Nah, di sini sudah mulai ke soal latihan. Nah, kalian di sini ada soal, kemudian ada cara pengerjaannya, langkah-langkahnya. Kalian perhatikan cara
soalnya, kalian isikan di situ ya, titik-titik yang ada di situ ya, semuanya. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 di sini berupa soal esai, kalian tuliskan langkah-langkahnya, termasuk kata-kata pertanyaan yang diketahui, ditanya dan dijawab ya. Dari soal itu sudah ketahuan yang mana diketahui, apa yang ditanya dan dijawabnya berdasarkan rumus yang sudah di nomor 4 sama nomor 5 juga. Oke. Baik, sekarang perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil lembar kerja kelompoknya. Silakan Kristi Della. Ya, oke. Ya. Jessica, semangat. Aja. Sudah, oke. Sekarang saya kasih waktu dulu untuk menuliskan nama-nama teman sekelompoknya. Oke, silakan Kak. Waktunya 5 menit. Ke nomor berapa? Nomor 2. Oh iya. Sekarang mulai dikalikan aja. Oke, silakan lanjut ya. Tadi ada masalah. Ya, ada yang aman ya. Oh iya. Sekarang tinggal digabungkan aja dulu. Iya. Waktunya sisa. Oke, nomor 5 juga. Tapi kan sudah tadi ini sudah waktu nih, sudah 14.23. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pertemuan kami. Lingkaran yaitu PR pangkat 2, luas lingkaran, PR pangkat 2, luas lingkar tabung, persegi panjang, panjang kali lebar, PR kali T, 2 PR T. 2 PR pangkat 2 ditambah 2 PR T ditambah PR pangkat 2. 2 PR pangkat 2 ditambah 2 PR T. 2 PR sama dengan R tambah T. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Itu luas permukaan tabung dapatnya adalah 2 PR, buka kurung dan ditambah T. Ada yang berbeda nak? Sama ya? Oke, sama ya? Oke, demikian lagi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke, silakan. Diketahui jari-jari dengan R dengan 7 cm, tinggi dengan T
dengan 2 cm. Ditanya luas permukaan tabung. Jawab, luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dalam kurung r tambah t sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 cm dalam kurung 7 cm tambah 25 cm sama dengan 44 cm dalam kurung 32 cm sama dengan 1408 cm pangkat. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 2 adalah 1408 cm. Ada kelompok lain yang berbeda jawabannya lah? Sama ya? Oke, dari rumusnya juga sama ya? Oke, berarti karena sudah sama semua, kita beri tepuk tangan buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. 3 ini mempresentasikan hasil kami dan akan menjawab soal nomor 3. Oke, silakan. Soal nomor 3 yang ditanyakan adalah jari-jari tabung luas selimut sama dengan 2 pi rt. Luas selimut adalah 528 cm pangkat 2 sama dengan 2 kali 22 kali 7 kali r kali 8 sama dengan 66. 44 kali 7 kali r. R-nya adalah 66 kali 7 kali 44. Hasil jari-jarinya adalah 10,5 cm. Itu jawaban dari kelompok 3. Makasih Narigina. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya? Oke, dari nomor 3 ini membahas mengenai jari-jari tabung ya. Gimana juga selimut dan tinggi tabung. Oke, di sini saya ada perbaikan sedikit. Untuk R, ini di sini kan R besar ya. Harusnya tuh R itu harus jari-jari adalah huruf R kecil ya. Nah, jadi dibiasakan di sini R-nya R kecil. Ini sudah dirumusnya kan rumusnya kan R kecil ya kan. Kemudian pas ketika menjawab langsung berubah jadi yang besar ya. Nah kemudian di sini kita hapus sama dengannya. Ya. Kenapa? Karena kan sudah sama dengan di sini. 528 ini adalah nilai dari luas selimutnya ya. Jadi 528 di sini. Oke, itu aja yang perlu saya perbaiki. Nomor 3 betul semua ya, sama semua ya, 10,5 ya. Oke, 10,5 cm. Selanjutnya kelompok 4. Jawaban nomor 4. Oke, jadi kelompok 4 akan membahas mengenai soal atau jawaban soal nomor 4. Diketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 15 cm. Tanya luas permukaan tabung. Jawaban R sama dengan 2 pi r tambah T. 2 kali 22 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 15 sama dengan 44 kali 22 sama dengan 968 cm. Dulu, tanya dulu ke teman-temannya. Sama nggak jawaban kalian? Sama. Oke, jawaban kelompok 4 yaitu 968 cm pangkat 2 persegi. Sama jawabannya? Oke, berarti jawabannya sudah benar. Kita beri tepuk tangan buat kelompok.
7 kali R kali 10. 140 dibagi 10 karena sama 0, jadi 0 dicoret. Sama dengan 2 kali 22/7 kali R. R sama dengan 44 kali 7 44. Jadi hasilnya 7 cm. Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung R tambah T. Bawahnya 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 10. Hasilnya 44 kali 17. Bawahnya 748 cm. Oke. Ada yang berbeda jawabannya? Ada ya? Ada perlu diperbaiki nggak nih jawabannya? Permukaan tabung ya? Iya, masih kurang, betul. Istilah permukaan tabung. Kemudian ada lagi yang perlu diperbaiki. Lihat lagi yang betul jawabannya. Ada yang salah sedikit aja. Apa yang salah? Tandanya. R itu kan jari-jari ya. Berarti satuannya cuma sentimeter. Dari sini Adiasta atau kelompok 5 menuliskan pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 nya harus dihilangkan. Jadi satuannya cuma sentimeter aja ya. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Ada lagi yang perlu diperbaiki? Nah ini 2pi R ya betul, kurang R-nya. Kalau menggunakan 2pi R kurang R tambah T, berarti sini kurang R-nya. Oke, nah oke, untuk jawabannya sudah betul ya. 748. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Jadi kelompok 5 lebih teliti lagi ya. Kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan materi pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan luas permukaan tabung adalah 2/R dan burung R tambah T. Ya, oke, itu ya. Jadi rumus kita kesimpulannya untuk rumusnya yaitu 2. Luas permukaan tabung adalah rumusnya 2πr buka kurung R ditambah T. Karena dari rumus itu kita bisa menentukan luas permukaan tabung dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan luas permukaan tabung. Ya. Tapi sebelum ke evaluasi, saya ingin kita melakukan peregangan dulu terlebih dahulu ya. Karena saya yakin tadi kegiatannya sudah agak tegang ya. Agak tegang. Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Ya. Oke, sekarang ikutin gerakan saya. Nah, ayo fokus ke saya dulu ya. Oke, sekarang gerakannya simpel. Semuanya hitungannya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Apa yang kalian diskusikan tadi, apa yang kalian kita bahas tadi ya. Jadi kalian jawab berdasarkan kemampuan kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Oke, waktu kalian 10 menit. Silakan. Thank you, Ricardo. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan. Oke, yang pertama pertanyaannya, belajar apa kita hari ini?
peregangan tadi ya. Ya, peregangan tadi itu menyenangkan ya, karena agak rileks yang buat kalian ya. Oke, lanjut. Bagaimana yang sulit? Tugas mandiri, mengerjakan tugas mandiri bagian menurut kalian sulit gitu ya. Nah, sekarang solusi apa yang akan kalian lakukan jika itu adalah sesuatu yang sulit? Belajar lagi, baca buku lagi, kemudian diskusi sama teman-temannya juga ya, lebih aktif lagi berdiskusi sama temannya. Misalnya kalian tidak tahu nih, kayak sama teman yang lebih tahu ya, itu adalah solusi yang kita lakukan untuk menutupi kekurangan atau apa yang kita sulit menurut kita ya. Materi pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang volume tabung ya. Jadi harapan saya kalian nanti akan belajar dulu volume tabung di rumah, baik itu belajar di buka-buka browsing tentang volume tabung ya, buku-buku pelajaran, buku-buku matematikanya dibuka untuk membahas tentang volume tabung. Jadi ketika saya masuk, ketika kita masuk sudah mulai nyambung gitu materi tentang volume tabung ya. Oke, sekarang saya akan memberikan reward bagi kelompok yang menurut saya terbaik ya, karena semuanya terbaik sih, cuma kalian ada beberapa yang istilahnya lebih aktif, sedikitnya lebih bagus gitu ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan juga lebih aktif bagus lagi ya. Memang kelompok 3, kelompok Tiara, Regina, saya meminta. Oke, silakan perwakilannya satu orang. Hadiahnya ini. Oke. Ya. Oke, ini bagi-bagi sama teman kelompoknya ya. Ini jadikan sebagai penghargaan yang paling berharga. Ya, terima kasih. Oke, karena kita tadi mulai dengan berdoa, sekarang kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Dan silakan siapa? Nanti lanjut lagi ya. Oke, silakan pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Nak Andi telah memimpin doa ini pada kegiatan hari ini ya. Oke, jadi motivasi saya sebenarnya ini ya, untuk pembukaan tabung. Pembukaan berarti kita melihat bagian luarnya nah ya. Nah, sebagai motivasi, janganlah kita melihat sesuatu itu dari luarnya saja ya, karena belum tentu dari luarnya itu kelihatan